Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nevi Alia Mardiah dari kelas 12 IPA 1. Saya akan melaporkan pengamatan saya mengenai pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Latar belakang. Setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula pada tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, saya akan melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini saya ambil karena proses pertumbuhan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Rumusan masalah laporan ini adalah bagaimana pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tujuan praktikum. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Landasan teori. Perkembangan dan pertumbuhan merupakan hal yang berbeda pada semua makhluk, termasuk tanaman. Perkembangan merupakan suatu proses pendewasaan di mana hal ini tidak dapat diukur atau perkembangan kualitatif. Pada sel-sel, sel berkembang sesuai spesialisasi mereka masing-masing. Berbeda dengan itu, pertumbuhan merupakan sesuatu yang dapat diukur atau kuantitatif seperti tinggi, panjang, lebar, dan lain-lainnya. Pertumbuhan merupakan sesuatu yang irreversibel atau tidak dapat dibalik maupun diulang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal adalah cahaya. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan, tetapi merupakan hal yang dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman. Cahaya jika terkena pada batang tumbuhan dapat mengurangi auksin, tetapi cahaya juga merangsang pembungaan pada tanaman tertentu. Salah satu hormon yang dipengaruhi oleh cahaya adalah hormon fitokrom. Hormon fitokrom adalah protein dengan kromatofora yang mirip dengan vikosianin. Alat dan bahan yang diperlukan adalah biji kacang hijau, gelas plastik sebanyak 4 buah, kapas secukupnya, dan air. Prosedur kerja. Siapkan kapas dan gelas plastik. Letakkan kapas ke dalam gelas plastik. Tuang atau percikan air secukupnya, jangan terlalu banyak. Letakkan biji kacang hijau sebanyak 5 butir. Beri jarak antara masing-masing biji. Lakukan hal yang sama kepada 3 gelas lainnya. Taruh 2 gelas di tempat yang terkena matahari dan 2 gelas lainnya di tempat yang gelap. Sirami selama 5 hari dan ukur pertumbuhannya. Hasil penelitian. Pada tempat gelap, hari pertama 0 cm, hari kedua 1 cm, hari ketiga 2,7 cm, hari keempat 11 cm, hari kelima 21 cm. Pada tempat yang terang, hari pertama 0 cm, hari kedua 0,5 cm,
hari ketiga 1 cm, hari keempat 8 cm, dan hari kelima 12 cm. Berikut adalah pertumbuhan biji kacang hijau selama 5 hari. Tanaman yang terkena cahaya matahari secara langsung atau yang ditaruh di tempat yang terang, pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batangnya tegak dan kokoh. Sedangkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari atau yang ditaruh di tempat yang gelap, pertumbuhannya lebih cepat dan mempunyai batang yang lebih tinggi, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batangnya melengkung tidak kokoh. Pembahasan. Tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat yang tertutup dan terbuka sama-sama tumbuh pada hari kedua. Tetapi pada tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat tertutup lebih tinggi daripada tanaman kacang hijau yang tumbuh di tempat yang terbuka. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat kerja hormon auksin. Kesimpulan, cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Karena tanpa adanya sinar matahari, maka tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Kebutuhan cahaya matahari tiap tanaman berbeda-beda, tergantung reaksi yang ditimbulkan. Reaksi tumbuhan yang berada pada tempat tertutup akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat atau etiolasi jika dibandingkan dengan tumbuhan yang berada di tempat yang terbuka. Hal ini karena hormon auksin akan rusak bila terkena matahari, sehingga pertumbuhannya pun menjadi terhambat. Sekian laporan ini saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.